رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa di program rutin setiap Senin. Kajian spesial akan membedah buletin kafah yang akan dikupas tuntas oleh narasumber-narasumber yang terpercaya. Baik, pada bedah buletin kafah kali ini kita sudah menginjak ke episode ke-218. Kali ini dengan saya Yudo Januar Prakoso pada sore hari ini yang siap menemani Anda selama acara ini berlangsung. Sebelumnya terlebih dahulu kami haturkan sapaan terbaik kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, baik yang sedang mengikuti forum melalui ruang Zoom meeting, atau lagi di jalan, atau mungkin lagi di kantor, atau mungkin lagi di rumah sambil nyantai, ataupun melalui live Instagram atau IGTV nantinya, topik bedah buletin kafah kita kali ini adalah tentang layanan kesehatan, hak rakyat bukan dagangan pejabat. Dalam prolog yang akan saya sampaikan adalah dalam sistem kapitalisme sebagaimana hari ini, kesehatan dan nyawa manusia justru menjadi komoditi bisnis. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, misalnya negara terkesan membiarkan para pengusaha berlomba-lomba mengambil keuntungan besar dari bisnis di bidang kesehatan. Ironisnya, bisnis layanan kesehatan berupa tes PCR sebagian dipegang oleh perusahaan milik pejabat negara, yang notabene mereka turut andil dalam penetapan kebijakan seputar persyaratan tes PCR untuk berbagai keperluan rakyat. Lantas, para pemirsa sekalian, bagaimana seharusnya layanan kesehatan itu dijalankan? Bagaimana tata kelola dalam Islam tentang hal ini? Baiklah para pemirsa sekalian, untuk mengulasnya lebih jauh dan lebih dalam, alhamdulillah, pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syaifuddin Zuhri, hafizahullah ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, sepertinya beliau sudah sangat bersemangat sekali. Kita tadi sudah mendengar kabar dari beliau juga. Oke, insya Allah beliau telah siap dan berbagi topik ini. Baik, dalam rangka memberikan kelapangan bagi beliau untuk menyampaikan pemaparannya, langsung saja kami haturkan kepada Ustadz Zuhri, hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Para pemirsa Suara Sakinah dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian syukur adalah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah. Bil khusus kita masih diberi nikmat iman wal Islam. Karena nikmat iman Islam itulah kemudian kita menyambut perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
setiap tugas kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam adalah kita juga sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik bagi kita semuanya, baik dalam urusan privat, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kita wajib dan patut kiranya untuk mensucikan diri dalam kita tersebut. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan coba mengupas edisi ke 218 ini mengangkat topik layanan kesehatan hak rakyat bukan dan yang pejabat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu terakhir pada beberapa hari terakhir ini kita bisa mencermati atau mendengar atau bahkan boleh dikatakan kalau sekarang itu viral. Ada oknum dikatakan ada oknum pejabat, ada oknum pejabat yang kemudian mereka itu terlibat di dalam pelaksanaan registrasi atau pelaksanaan aturan, sekaligus dia pelaksana juga bisnis di dalam aturan, bisnis juga di dalam bagian dari pelaksanaan aturan. Khususnya beberapa saat yang lalu dibongkar oleh sebuah majalah terkemuka di Indonesia, mengupas terkait dengan keterlibatan pejabat ini terhadap layanan PCR. PCR itu adalah salah satu di antara alat uji terhadap COVID atau tidak, atau positif COVID atau tidak, itu di antara adalah PCR. Nah, awal-awal pandemi sekitar Maret tahun 2020 atau Maret April sekitar itu, PCR ini bernilai atau berharga itu sekitar 2 jutaan lebih, 2 jutaan lebih, karena ada yang beli 2.500, sekitar 2 juta lebih. Itu tahun 2020. Nah sekarang sudah 2021, yang mana pandemi ini sudah lebih dari setahun, dan ini terbongkar akhir-akhir ini. Ini terbongkar ketika pandemi ini sudah hampir atau boleh dikatakan hampir berakhir. Kalau kita berbicara matematis, kalau kita hitung-hitungan matematis, jadi sejak awal pandemi sampai sekitar saat hari ini, dalam matematis itu untungnya berpuluh-puluh triliun bahkan. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah wawancara seorang jurnalis mengatakan keuntungannya, ya keuntungan bisnis di antara PCR itu sudah bisa untuk beli jet pribadi. Ini sebuah jurnalis senior mengatakan dalam artinya apa? Artinya kalau kita sudah bicara matematis dari awal pandemi hingga hari ini, rupanya mereka sudah untung besar, dan tetapi kurang besar atau kurang banyak, atau kalau bahasa lebih kasarnya saking rakus, saking tamaknya untuk kemudian terus meraup cuan dari bisnis tersebut. Nah, ini yang terbongkar juga padahal sebenarnya di beberapa negara, misalnya di India, beberapa saat yang kita kupas, PCR itu sebenarnya kalau di India itu berkisar antara 100. Sekarang bayangkan dari sekitar 2 juta sampai 100, berapa kali lipat? Lebih dari hampir 20 kali lipat keuntungannya. Dan kita tahu
PCR itu adalah beberapa saatnya lalu kemudian diwajibkan, dan ini kan menjadi menjadi berat bagi rakyat. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi, dan yang mestinya kemudian rakyat itu memperoleh layanan kesehatan prima, bahkan secara cuma-cuma, secara gratis, tapi yang terjadi adalah justru dimanfaatkan oleh Allah untuk kemudian meraup keuntungan besar, bahkan dikatakan di dalam suara kafah, dikatakan dalam kafah itu adalah merampok, merampok atas nama regulasi, atas nama aturan, bahkan terlibat langsung di dalam pelaksanaan aturan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesehatan itu memang anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian seseorang yang sehat itu ada kalanya seringkali merasa nikmatnya sehat itu ketika kalanya bahkan saking besarnya nikmat kesehatan itu oleh Rasulullah dikatakan dalam sebuah sabdanya, man asbaha minkum mu'afan jasad aminan sirrihi indahu quwwatu yawmihi fata'annama hizat dunya. Siapa saja di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, kemudian aman dalam rumahnya dan punya makanan pokok, maka pada itu seolah-olah seluruh dunia ini dikumpulkan. Ini menunjukkan betapa kemudian nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa besar yang kita renungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk kemudian menjaga kesehatan, diperintahkan untuk menjauhi kemudian berpikir, bahkan kemudian Rasulullah SAW pernah kemudian menegur sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang kemudian ini dalam bahasa kita tidak terlalu perhatian terhadap kesehatan, ya. Maunya beribadah terus tanpa memperhatikan aspek kesehatan. Kira-kira begitu. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, fa innaka idza fa'alta dzalika hayyamat 'ainuka wa nabiyat nafsuka wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum mu'akhir wa kun wa nam. Yang diantara teguran Rasulullah dalam hadis ini, sungguh jika kamu melakukan hal itu terus-menerus, maka nanti mata melisik dan jiwa menjadi lemah. Ketika menegur Abdullah bin Amr Al-As ini karena terus-menerus beribadah. Artinya bahwa semua itu ada haknya, ada waktunya. Jadi kalau kemudian lalu dikatakan ini ada unsur kita harus menjaga, unsur harus kemudian menjauhi penyakit, ya, termasuk dalam konteks pandemi ini berupaya untuk dalam bahasa sekarang itu adalah menjaga prokes, ya, menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kalaulah kemudian oleh Allah ditakdirkan dalam konteks dia itu sakit, maka dianjurkan untuk berobat, dianjurkan untuk kemudian pergi berobat, supaya kemudian ini terhindar atau terobati sakitnya terkait kepada dokter dan sebagainya. Ketika dia sakit dan kemudian pergi berobat, tentu jika Islam memandang atau dalam Islam, ya, semata-mata ini adalah bukan urusan pribadi.
Jadi ketika orang sakit ini bukan semata-mata kemudian ini urusanmu. Secara itu sakit dia urusanmu, bukan begitu ya. Tidak seperti itu. Kamu mau sakit mau tidak sakit ini urusan pribadi bukan. Mestinya negara ini ikut campur tangan. Mestinya negara intervensi di dalam kaitan menjaga kesehatan, memberikan layanan kesehatan, bahkan mestinya adalah secara cuma-cuma, ya, secara cuma-cuma ada secara disini. Apalagi kemudian di masa pandemi seperti ini, ya, di masa pandemi ini kan orang mungkin banyak yang susah, ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kemudian boleh dikatakan kalau tidak hilang pekerjaannya, penghasilannya berkurang, ya, penghasilannya berkurang sehingga kemudian kebutuhannya seolah semakin banyak, sementara harta yang diperoleh atau uangnya. Artinya apa? Ketika rakyat dibebani, ya, dalam konteks urusan kesehatan dibebani secara sendiri, sakit dia berobat sendiri, kemudian mau membeli obat ya obat beli dengan uang sendiri. Kalau beli kasus PCR itu juga bayar dengan uang sendiri. Ini kalau kemudian kita lihat secara objektif itu seorang atau pandemi tidaklah kemudian mampu atau bahkan kemudian berat. Dan mestinya sekali lagi negara itu mestinya negara harus turun tangan bahkan menggerakkan. Dan Islam harusnya seperti dalam Islam pandangannya. Tetapi kita tahu dan lihat sendiri bagaimana kemudian dalam sistem kapitalisme, bagaimana dalam sistem sekularisme kapitalisme ini pandemi dijadikan sebagai komplikasi. Pandemi dijadikan sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ini sebagai fakta. Ya, seperti contohkan tadi itu PCR yang sedemikian bisa murah gitu. Sekarang mungkin harganya sekitar 100 ya. Tepatnya ini sekitar 200 ya, 200 sampai lupa. Nah, ini justru dijadikan komoditas bisnis oleh oknum negara, oleh pengusaha. Yang pengusaha ini pengusaha swasta, itu bukan kemudian diambil oleh penguasa atau negara. Lebih khususnya kemudian pejabat negara terlibat, lebih parahnya lagi pejabat ini terlibat. Ada salah seorang pejabat ini mengatakan dengan ada seorang tidak bersalah itu mengatakan ini motor kami itu saya ini memberikan, katanya begitu, saya bahasa sekarang itu menghibahkan. Suara saya masih mulai. Katanya seorang pejabat oknum bahkan memberikan atau menyalurkan, tapi kalau kita hitung matematis itu kemudian malah keuntungannya besar. Bisa terlihat besar. Ini salah satu oknum yang mestinya pejabat itu adalah pejabat itu harusnya ra'in wa mas'ulun amwaliyah, khususnya al-imam, penguasa pemerintah. Tadi mengatakan al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Pemimpin negara itu adalah pengurus rakyat, pengembala rakyat, pengurus rakyat, dan dia akan bertanggung jawab dan diminta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Itulah mengapa kemudian pelayanan kesehatan dalam konteks ini harus kemudian disediakan atau diupayakan
layanan kesehatan itu harus diupayakan seminimal mungkin, bahkan gratis, bahkan semurah mungkin, bahkan gratis. Tidak ada pungutan. Ini semestinya yang kemudian dilakukan oleh negara, sebagaimana di dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah membuat kebijakan dalam posisi sebagai khalifah yang pernah mengirim dokter secara gratis untuk mengobati salah satu warganya, yakni Ubay bin Ka'ab yang sakit. Diriwayatkan ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang dokter dari Baitis atau Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ada serombongan orang dari kabilah Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Kemudian juga setelah itu diperbolehkan minum air susu di dalam padang pembalaan dari pengobalan unta tadi. Sampai kemudian ini mestinya kebijakan seorang penguasa atau khalifah. Baik dilakukan ketika itu dilakukan oleh Rasulullah, dan kemudian peninggalan Rasulullah pun dilanjutkan oleh para khalifah Rasyidin dan juga para khalifah setelah. Nah ini mestinya seorang pemerintah atau penguasa itu semuanya, bahkan menjadi penanggung jawab sepenuhnya atas seluruh rakyat yang berurusan dengan kesehatan. Kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi bahwa tanggung jawab negara lah yang kemudian untuk mengurusi layanan kesehatan. Ya, di dalam Islam, kalau kita lihat layanan kesehatan atau jaminan kesehatan di dalam Islam itu meliputi ada 4 hal. Yang pertama bersifat universal. Artinya apa? Bahwa layanan kesehatan ini tidak mengenal tingkat atau kelas per kelas seperti yang sekarang ada ini. Jadi tidak mengenal itu. Ya. Tidak ada kemudian dikenal ya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu tidak dikenal itu ya. Makanya bersifat universal, tidak ada pembedaan layanan di masyarakat. Ya, tidak ada pembedaan itu. Nah, kemudian yang kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan, bahkan gratis, sepeser pun tidak dipungut. Karena mestinya ini tanggung jawab negara untuk kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan ini, ya, bukan justru kemudian meraup keuntungan juga tadi itu, ya. Kemudian yang ketiga, seluruh rakyat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah, ya. Artinya apa? Berarti di sini penguasa atau pemerintah memberikan fasilitas yang mudah. Apakah kemudian akses ke rumah sakit, berarti nanti fasilitas antar jemputnya ke rumah sakit, atau kemudian juga fasilitas dokter kalau kemudian sekarang misalnya dari jarak jauh, dan lain seterusnya. Yang ketiga. Yang keempat, pelayanan ini mengikuti kebutuhan medis, ya. Bukan kemudian dibatasi oleh plafon atau batasan-batasan seperti di dalam misalnya BPJS Kesehatan. Jadi kalau orangnya butuhnya sakit 5 juta biayanya, ya tidak bisa dibatasi. Nanti ini batasan kelas 1 hanya maksimal 3 juta. Padahal dia butuh 5 juta misalnya. Ya. Seringkali kita dengar begitu ya. Jadi kalau kemudian dia butuhnya 5 juta, sementara plafonnya hanya 4 juta, ya berarti 4 juta itu. Jadi seolah kemudian kita boleh mengatakan, kita bisa mengatakan, akhirnya 4 juta itu dipakai bagaimana kemudian ngobati yang sakit itu. Mestinya tidak begitu ya. Kalau butuhnya 5 juta, ya mestinya 5 juta.
Kalau butuhnya untuk perawatan medisnya butuh 6 juta ya 6 juta, begitu seterusnya. Ya, tidak tergantung pada plafon yang disediakan oleh jaminan kesehatan, ya. Jaminan kesehatan misalnya seperti BPJS kalau di negeri kita ini, ya. Baik, itu 4 hal bagaimana layanan kesehatan di dalam Islam itu bisa mengcover seluruh lapisan masyarakat, seluruh cover area atau wilayah masyarakat karena mudah diakses dan seterusnya, bahkan gratis segratis-gratisnya begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana pembiayaan rumah sakit, pembiayaan dokter dan lain sebagainya itu kok gratis gitu. Nah, kita tahu di dalam sistem Islam, di dalam khilafah Islam, semua itu diatur berdasarkan syariah Islam. Mulai dari sistem ekonominya, sistem politiknya, kemudian sistem pemerintahannya, dan lain sebagainya. Dalam konteks pembiayaan tadi, maka di dalam pengelolaan bagian dari sistem ekonomi, di dalam pengelolaan sumber pemasukan negara, itu harus dikelola dengan optimal, harus dengan tepat, sesuai dengan syarat tentunya. Nah, misalnya, sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa berupa bahan tambang, minyak bumi, gas, kemudian emas, perak, dan sejenisnya. Di dalam sistem Islam, di dalam khilafah Islam, maka itu dikelola oleh negara. Itu harta milik umum, dikelola oleh negara untuk kemudian dikembalikan lagi manfaatnya kepada masyarakat, kepada rakyat. Dalam berupa apa? Ya bisa dalam layanan kesehatan tadi, bisa kemudian untuk pembangunan fasilitas umum, dan pembiayaan yang lain. Itu dari satu aspek, ya, dari aspek sumber daya alam saja. Jadi kalau kemudian sumber daya alam ini kemudian dikelola dengan tepat, maka akan cukup atau bahkan lebih untuk pembiayaan di dalam daulah Islam. Indonesia itu, negeri kita ini negeri yang kaya, ya. Konon ceritanya tongkat dilempar jadi tanaman, ya. Kemudian menyelam sambil minum susu, katanya begitu ya. Ini ibarat-ibarat, ya. Ini sangat kaya, negeri yang sangat kaya, tetapi justru kemudian pengelolaan sumber daya alamnya tidak tepat. Pengelolaan sumber bumi, gas alam dan sebagainya tidak tepat. Mereka dikelola oleh korporasi-korporasi asing, korporasi-korporasi swasta yang justru bukan menguntungkan negeri kita, justru akan merugikan. Itu pada faktanya. Nah, oleh karena itulah maka tambang, minyak bumi, gas, kemudian tambang perak, emas, dan sejenisnya itu kalau kemudian dikelola dengan tepat akan kemudian bisa mendatangkan, ya, dana, mendatangkan anggaran untuk kemudian digunakan pembiayaan, di antaranya pembiayaan kesehatan tadi itu. Nah, itu dari sumber kepemilikan umum saja, belum lagi dari sumber yang lain, dari kharaj misalnya, jizyah misalnya, ghanimah, fa'i, usyur, atau khusus pengelolaan harta milik negara sekalipun, itu bisa untuk menambah pendapatan negara dan kemudian mensupport berbagai kepentingan rakyat. Ini yang kemudian mestinya terjadi. Nah, di negeri kita justru itu juga jadikan lahan bisnis juga pada faktanya. Jadi sudah sumber kekayaan alam jadikan bisnis, layanan kesehatan jadikan bisnis. Ala kulli hal,
rakyat itu sebagai apa istilahnya, sapi perahan, dikatakan, dengan pajak dan seterusnya. Nah, ini dari aspek pengelolaan sumber daya alam. Dari aspek bahwa syariah ini tegas melarang, Islam melarang keterlibatan pejabat negara yang pelaksana aturan negara itu terlibat di dalam bisnis, di dalam pengelolaan bisnis kesehatan tadi misalnya, atau dalam kasus tadi itu misalnya terlibat dalam bisnis PCR dan sebagainya, tidak boleh, dilarang keras. Ini sebagaimana dicontohkan Khalifah Umar Ibn Khattab yang kemudian beliau merampas kambing-kambing harta perniagaan milik Abdullah putranya, ya, karena dikembalikan di padang rumput milik Baitul Mal. Ini kan milik negara, tidak boleh. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping pengelolaan sumber daya alam untuk kemudian optimalisasi terhadap pembiayaan negara, negara sekaligus juga melarang tegas pejabat atau pengusaha swasta untuk mengakuisisi atau bahkan terlibat langsung di dalam pelaksana aturan, khususnya misalnya PCR tadi itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maka berbagai sistem di dalam Islam tadi, ekonomi, kemudian politik, pemerintah, ya, dan berbagai sistem yang lain ini harus diatur dengan satu aturan, yakni aturan Islam. Agar supaya apa? Agar supaya tepat sasaran, tepat guna, ya, untuk mencegah orang berbuat maksiat, mencegah pejabat untuk kemudian menyelewengkan aturan, mencegah pejabat untuk kemudian korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya. Ya, ini yang harus kita ketahui dan termasuk kita perjuangkan, ya. Sehingga pengurusan negara terhadap rakyat, terhadap umat itu bisa tepat, bisa sesuai, sehingga betul-betul al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi imam negara itu sebagai ra'in, sebagai pengurus yang mengurusi rakyat. Betul-betul menjadikan rakyat itu sebagai yang diurusi, yang dijamin, yang dijaga dan lain jenisnya, dan lain seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan kepada saudara host. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya Ustaz. Luar biasa para pemirsa, pada hari ini kita telah membedah kupas tuntas tentang fenomena PCR yang terjadi di negara ini, dan tentu negara juga mirisnya dibisniskan. Oke Ustaz, baik, ini ada satu pertanyaan Ustaz dari Mas Transbara Al-Fatih. Masalah hukum Ustaz. Perihal pejabat yang berbisnis untuk negara, terutama kesehatan, hukumnya apa Ustaz? Kalau khilafah tegak tapi masih ditemukan hal serupa, kira-kira ya. Baik. Sebagaimana yang telah tadi dijelaskan, ya, bahwa negara itu tidak boleh, ya, dilarang tegas terlibat di dalam bisnis atau terlibat di dalam pelaksanaan hukum yang melibatkan bisnis dirinya sendiri atau koleganya sendiri. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya larangan, maka dia haram mengambil keuntungan dari situ. Wong ini mestinya diberikan cuma-cuma begitu ya. Tapi justru kemudian meraup keuntungan. Justru kemudian mengambil keuntungan dari kebijakan yang dia buat sendiri. Dia buat sendiri, dia laksanakan sendiri. Kemudian pengadaan alatnya dia juga salah satu
yang mengadakan atau yang kemudian menjual, nah ini tentu tidak diperbolehkan atau dilarang, sebagaimana Umar ibn Khattab melarang putranya tadi. Ya, maka mestinya harus dikembalikan kepada negara. Apa yang kemudian diambil dari para pejabat yang seperti itu harus dikembalikan. Bagaimana hukumnya? Maka nanti khalifah akan namanya takzir. Ya, nah, maka nanti kebijakan khalifah ini mau diapakan pejabatnya ini. Ya, jadi kalau hukum itu tidak termaktub jelas di dalam nas, baik Al-Quran ataupun hadis, maka nanti tergantung khalifah. Khalifah nanti akan mendatangkan ke pengadilan, diuji, dicek, dibuktikan, ya, maka kebijakan qadhi itu untuk menghukumnya. Namanya takzir tadi, berdasarkan keputusan pengadilan, berdasarkan keputusan qadhi atau hakim. Ya. Apakah kemudian nanti di penjara misalnya, atau kemudian hartanya dirampas seluruhnya. Yang jelas harta-harta yang bukan miliknya harus dikembalikan. Gitu. Nah, ini tergantung oleh khalifah. Kecuali kalau misalnya hukum itu jelas termaktub di dalam nas. Misalnya as-sariqu was-sariqatu faqtu adiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potong tangan keduanya. Maka hukum potong tangan berlaku bagi pencuri. Itu kalau pencuri. Nah, ini kan tidak terdapat secara nas langsung di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis terkait dengan pejabat yang terlibat bisnis seperti itu, maka nanti dikembalikan kepada qadhi atau hakim untuk memutuskan. Ya. Kalau dilihat dari aspek nilai kerugian, jelas rakyat dirugikan secara besar. Ya. Rakyat dirugikan. Mestinya ini gratis, tambah dijual dengan harga yang mahal, bahkan berpuluh kali lipat ya dari harga dasar. Ini namanya kan mencekik, bukan hanya mencekik, menginjak ya, rakyat ya. Nah, kalau kemudian mungkin rakyat secara umum tahu, ini justru mestinya harus dipecat ini pejabat terkait itu ya. Pada saat pandemi, pada saat orang butuh, justru dia memanfaatkan. Ini kan tamak sekali ya, dan tega sekali juga itu ya, tega sekali. Orang sakit justru kemudian hisap hartanya melalui kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, justru menguntungkan para pebisnis atau kolega-koleganya atau bahkan dia sendiri. Begitu. Alam bisawab, begitu. Monggo kalau ada yang lain. Baik, itu sepertinya cukup menjelaskan terkait apa fenomena yang memang ada sekarang, Ustaz. Nah, ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Apakah saya host ini boleh bertanya, Ustaz? Ya, monggo. Kemarin saya tuh tengok itu, Ustaz, salah satu podcast paling terkenal di Indonesia itu juga mengundang oknum yang diduga melakukan bisnis PCR. Dia mengatakan bahwa itu hanya sekedar fitnah belaka, bahkan dia sudah mensomasi pelakunya sebanyak 4 kali untuk membuktikan bahwa dirinya memang bukan melakukan bisnis seperti itu, Ustaz. Tapi di luar daripada itu, Ustaz, ternyata kita itu juga termasuk rendah nilai PCR-nya. Bahkan saya lihat yang paling mahal itu di Jepang, itu di Bandara Kansai itu $404. Yang artinya kita itu masih termasuk kecil, walaupun di Asia Tenggara juga masih termasuk besar, Ustaz. Nah, itu mungkin apakah bisa, Ustaz, ketika hal ini menjadi tolakan ketika mengembalikan uang untuk penelitian, Ustaz. Jadi pembayaran PCR ini digunakan untuk uang pembayaran penelitian. Nah, mungkin caranya adalah para pemimpin negara ini mereka itu bermusyawarah dan bisa mencari solusi yang fair ketika dia itu membuat beda harga antara negara satu dengan yang lain. Atau mungkin yang seyogianya seperti apa, Ustaz, menurut syariat Islam? Iya, baik. Jadi kalau
di dalam sebuah lagu itu dikatakan ini maling teriak maling, ya. Maling teriak maling. Atau bahkan ada ungkapan maling itu kalau ngaku penjara nggak cukup. Itu ungkapan, ya. Jadi kalau orang yang sudah pernah Bang, bohong. bang, apa sih bang? Sini bang. Kenapa sih bang? Ada suara masuk ya. Jadi kalau pejabat yang sudah meskipun dia begitu ya somasi lah, menolak lah atau kemudian menghindar lah. Kalau kemudian track recordnya sudah seperti itu, maka ya rakyat sulit untuk percaya atau bahkan tidak mungkin percaya lagi. Ya, apalagi dia terlibat itu perusahaannya terlibat. Ini kan sudah cetawelo-welo istilahnya orang Jawa itu. Ya, kecuali kalau sama sekali dia nggak terlibat perusahaannya gitu ya, maka mungkin ada sedikit percaya ya. Itu dalam satu kasus. Kasus yang lain ketika dia dituduh itu aja juga nggak berani sebenarnya. Dalam kasus tambang di Papua itu juga sempat ramai beberapa saat yang lalu. Itu satu sisi ya. Baik. Jadi ketika meskipun dia ngeles kayak apapun, ya kalau kemudian kita berbicara di dalam daulah, ya tentu awal dia menjabat, pasca dia menjabat akan dicek harta kekayaannya. Ya kalau kemudian harta kekayaannya tambah dengan signifikan yang tidak logis, ya kan bisa diduga kuat ya akan terlibat dengan bisnis seperti itu, dan itu tidak boleh. Nah, dan kalaulah kemudian negara ini bersepakat untuk mengambil keuntungan dengan alasan untuk penelitian kah, untuk pengembangan ilmu lah, ataupun yang sejenisnya, maka itu bukan alasan yang tepat. Kenapa? Bahwa penelitian, riset di dunia kedokteran khususnya, atau dalam dunia-dunia yang lain, di bidang-bidang yang lain, itu juga akan dibiayai gratis oleh negara. Mestinya negara membiayai dalam pembiayaan yang lain, bukan ambil keuntungan dari rakyat seperti itu. Ya, di masa kekhilafan Abbasiyah kalau tidak salah, itu juga begitu. Jadi dunia kedokteran itu maju dengan pesat. Ya, kita tahu ada penemu-penemu dalam hasanah kedokteran Islam, itu juga dari tokoh-tokoh Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu dibiayai betul oleh negara, bukan mencari keuntungan dengan alasan mencari keuntungan untuk pembiayaan riset, ya tidak. Nah, ini mestinya begitu ya. Meski kemudian di Indonesia tadi dikatakan oleh host tadi kategorinya kalau dibandingkan dunia ya murah, meski di ASEAN juga mahal. Ya itu tadi, kalau kita bandingkan secara umum dari tadi yang jutaan sampai ratusan itu kan sudah luar biasa keuntungannya itu. Ya makanya ada jurnalis yang mengatakan ya keuntungannya itu sudah bisa untuk membuat jet pribadi itu. Bayangkan jet pribadi itu bisa beri dari keuntungan bisnis itu. Ini kan gambaran menunjukkan betapa besarnya keuntungan itu dan dari uang rakyat. Ya, dari uang rakyat untuk para korporasi-korporasi besar yang melibatkan pejabat terkait. Nah, ini yang sangat ironis sekali di negeri kita ini. Ya. Begitulah ya. Jadi mestinya seluruh pembiayaan itu memang dikembalikan kepada tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat lagi, gitu loh. Nah, ini tadi dikembalikan kepada rakyat diminta untuk membeli, untuk kemudian riset ini nggak boleh seperti itu. Wa'alam, seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu walaupun dengan hutang itu apakah boleh dibayar Ustaz? Maksudnya gimana dengan hutang? Kan kalau misalkan katanya Ustaz tadi kan boleh asalkan dibiayai oleh negara. Tapi ketika negara menggunakan hutang Ustaz, untuk membayar bisnis. Kalau seandainya, jadi negara itu hutang itu adalah alternatif terakhir, ya.
hutang itu alternatif terakhir. Jadi kalau sudah tidak ada lagi pos-pos yang lain. Jadi pos yang lain itu pos yang ada di negara itu ada tadi itu sumber daya alam dikelola dengan tepat. Kemudian apa namanya dari kharaj, jizyah, fa'i, usyur, kemudian harta milik negara dikelola. Itu kalau mentok juga nggak ada misalnya. Jadi ala kuliah itu nggak ada sama sekali. Misalnya kosong, kas negara nol. Misalnya. Ya. Nah, bagaimana? Ya, boleh hutang dengan catatan. Hutangnya tidak boleh dengan riba. Nah, itu alternatif terakhir. Jadi hutang itu tetap alternatif terakhir untuk kemudian pembiayaan. Ya, mestinya ada alternatif sebelumnya sebelum hutang. Jadi kalau kemudian apa namanya pemasukan negara nggak mencukupi, harta milik umum hasilnya tidak mencukupi, maka ada dharibah namanya. Ada dharibah yang ditarik. Dharibah itu kalau bahasa sederhananya, ini meski tidak tepat ya dalam tanda petik pajak, ya. Tapi tidak diberlakukan kepada seluruh rakyat. Diberlakukan kepada orang-orang yang kaya atau yang berkecukupan. Jadi tidak seluruhnya. Kalau sekarang kan pajak itu mulai dari bayi sampai tua ya kena pajak semuanya. Nah, itu kan begitu. Ya, kalau di dalam Islam dharibah, ya lebih tepatnya dharibah kalau kata-kata di dalam Islam. Kalau pajak itu kan maknanya khusus, ya mirip dengan pajak tapi tidak seperti pajak. Nah itu juga sebagai bagian dari untuk apa namanya mengkolek dana jika kas negara itu lagi kosong untuk pembiayaan bencana, untuk pembiayaan itu juga boleh ya, mengambil riba dari orang-orang tertentu yang dia punya kecukupan harta atau boleh dikatakan orang kaya begitu ya, diminta sampai secukupnya untuk pembiayaan negara ya. Tentu wilayah negara khilafah itu kan luas ya, tidak satu tempat saja, mungkin satu tempat yang defisit, mungkin di tempat yang lain surplus, begitu seterusnya ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Mas Rofian. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah di struktur negara Islam ada kementerian seperti di sistem sekarang ini ya Ustaz? Ya, di dalam sistem Islam itu dibahas dalam satu kitab sendiri. Jadi kalau mau saya kupas di sini waktunya kayak nggak cukup. Namanya kitabnya adalah Ajizah Daulah Islamiyah. Ya, tentu tidak sama persis seperti sekarang tentunya. Ada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah kas negara. Tentu ada pejabat-pejabat terkait. Ya, ada bagian ada anggaran belanja, ada anggaran pemasukan, ada pengeluaran. Nah, itu ada posnya sendiri, ada bagian-bagian sendiri. Ya, ada pejabat-pejabat terkait juga ada. Ya, ala kulli hal secara garis besar ada struktur daulah itu ada yang mengurusi bagian masalah khusus keuangan, ya, khusus keuangan, khusus pemasukan negara dan lain sejenisnya. Itu ada ya. Ya jangan khawatir, nanti ada mungkin kalau kita baca boleh ya di dalam kitab struktur administrasi di dalam Daulah Khilafah Islamiyah atau bahasa Arabnya Ajizah Daulah Al-Islamiyah ya. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah telah usai rangkaian acara pada sore hari ini. Dan Masya Allah telah banyak ilmu yang telah bisa kita ambil di tengah-tengah pandemi ini. Juga di tengah-tengah peristiwa fenomena PCR ini. Dan semoga ini menjadi sebuah ladang pahala kita untuk terus berjuang menegakkan syariah dengan melalui khilafah. Memperjuangkan supaya kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada sedikit motivasi Ustadz, satu kalimat, dua kalimat Ustadz, kepada para pemirsa setia Ustadz, supaya kita lebih semangat lagi memperjuangkan syariah dan khilafah. Monggo Ustadz. Baik, para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjuangan penegakan sistem Islam itu adalah sesuatu yang amat sangat penting
karena terkait dengan hajat hidup masyarakat. Dan seluruhnya mestinya adalah membutuhkan hal itu. Oleh karena itu perjuangannya tetap harus kita upayakan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita akan membahas terkait dengan masalah kesehatan dan sebagainya tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah usai episode Bedah Buletin Kafa ke-218. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan acara ini dan kepada pemateri juga dan seluruh pemirsa Suara Sakinah baik yang mengikuti melalui Zoom maupun IGTV yang sudah hadir dan mengikuti acara pada sore hari ini. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis agar majelis ini menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih pada Ustadz Zuhri, terima kasih pada para pemirsa. Saya Yudo Jenderal Prakoso selaku pembawa acara pada sore hari ini pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير